Sudah ya, sudah terlihat ya? Sudah. Oke, alhamdulillah. Naam, qabla bidayati ta'alumna al-yawm fi hadhil lailah hayya nabda bi qiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Naam, kan kemarin kita sudah mempelajari tentang kegiatan sehari-hari dalam bahasa Arab dengan pertanyaan berikut ini dan menjawab dengan beberapa kosakata baru yang digunakan dalam sehari-hari. Kemudian, sekarang kita akan mempelajari tentang pertanyaan yang dimana kita menjawab dengan jawaban iya atau tidak, kemudian diberikan alasan limada. Limada kan itu pertanyaannya dalam bahasa Indonesia adalah kenapa. Nah, itu nanti dia ada cara menjawab li'anna atau karena. Nah, contohnya di sini dia salah satu contohnya adalah hal anta. Contohnya di sini ya, hal anta tusolli fil masjidi. Hal anta tusolli fil masjidi. Arti dari hal anta adalah hal anta di sini artinya adalah apa? Apakah kamu? Hal artinya apakah? Anta artinya kamu. Tusolli artinya adalah apakah kamu sholat di Di masjid? masjid. Betul, di masjid. Kemudian kita Iya. menjawab naam, iya betul, naam. Nah setelah iya, jadi jangan sampai kita menjawabnya naam saja, tapi kita ulangi lagi dengan pertanyaan yang tadi. Bedanya karena di sini kan dia pertanyaannya kamu, otomatis yang jawab adalah saya. Saya ya. Lawan betul lawan percakapannya pasti kamu dan saya. Nah, kalau saya berarti yang di sini nyata kita ganti menjadi hamzah. Jadi hal anta tusalli fil masjidi? Naam, usolli fil masjidi. Kan diulangi kan ya? Naam, usolli fil masjidi. Iya, saya sholat di masjid. Iya, saya sholat di dalam masjid. Itu boleh. Terus ada pertanyaan lagi. Limada gitu. Limada artinya apa? Kenapa? Limada? Kenapa? Karena pertanyaannya adalah limada, otomatis jawabannya karena. Nah, karena dalam bahasa Arab itu adalah li'anna. Li'anna gitu. Li'anna. Di sini kenapa bisa hu? Itu lebih ke masjidnya. Li'annahu, hu ini kenapa? Sebenarnya kita menggunakan li'anna aja sudah cukup. Li'anna itu sudah cukup. Kalau di sini ada tambahan hu karena kembali ke dalam kalimat masjid. Li'annahu afdalu minal baiti. Karena masjid, afdalu kan li'anna, karena hu-nya balik ke masjid, jadi artinya adalah karena masjid, afdalu minal baiti, lebih utama daripada rumah. Gitu. Jadi tata cara menjawabnya itu adalah kita menjawab na'am atau la, kemudian diulangi lagi dengan pertanyaan yang membedakan adalah domirnya yang di sini. Kemudian setelah itu kita menggunakan kalau ada pertanyaannya limada, baru kita menjawab li'anna. Tadi arti dari li'anna apa? Karena Karena, ya, betul. Kalau limada artinya lima lima apa ya tadi ya? limada kenapa, Kenapa? betul. Kenapa? Limada kenapa? Nah, kalau pertanyaannya kenapa, otomatis jawabannya karena. Kalau Liana sama. Li'ana sama Ibu. Jadi sebenarnya ini aslinya itu hanya li'ana aja. Li'ana Oh, aja.
Li'anna itu Oh, jadi karena. li'ani itu untuk ini Li'ani kali ya, saya. karena saya, betul. Oh, Li'ani karena saya. Li'annahu tergantung tadi karena mau karena kembali dia kemana. dia. Hmm, Betul masjid. Mungkin kalau di sini dia madrasah, sawabnya di sini madrasah, terus kita menjawab juga madrasah, otomatis jadinya li'annaha. nah, oh Karena li'anna. madrasah itu mu'annas. Man. Begitu. Untuk langsung contohnya, sudah terlihat Ini ya? maksudnya Mbak, pertanyaannya yang misalnya ini yang kedua tusoli jamaah Oh iya, jamaata itu berarti awalnya dari hal anta hak gitu anta. kali ya? Betul, Oh, betul Ibu. Ini tuh jadi titik-titiknya diisi di bawah-bawahnya ini. oh iya. Nggih, gitu ya. Hmm, Ini kita membaca dulu semuanya dari akhir, nanti setelah itu kita membahas satu persatu yang sudah saya rangkum di PDF satunya. Nah, di sini tus hal anta tusolli jama'ata nanti sekalian saya berikan artinya saat membahas saja ya. iya. Kemudian hal anta takra'ul Qur'an al-karima ba'da solati al-maktubah. Ini sebenarnya ada al-maktubah ya. Ini kepotong bahnya. Kemudian hal anta takra'ul kitaba kulla yaumin. Hal anta tahfadul mufrodati kulla sobahin. Pokoknya setelah setelah fi'il itu sebenarnya dia pasti mansuban. Ini hanya untuk pengetahuan saja ya, pengetahuan dasar. Jadi setelah fi'il itu dan sebelumnya ada fa'il, fa'ilnya di mana? Fa'ilnya adalah kamu. Tanya ini dia fa'il. Nah, takra'u dia fi'il. Fa'il itu adalah orang yang melakukan, ada orangnya. Nah, pokoknya kalau sebelumnya ada fa'il dan ada fi'il, itu pasti dia mansuban atau fathah. Nah, itu Mbak yang Kak Alfi itu yang saya nggak paham tuh istilah-istilah itu Oh iya masih iya. saya kurang ngerti Tadi kenapa sabaha apa tadi itu ada fathah oh jadi iya tadi fathah ini kenapa gitu. tadi ini kan pokoknya kalau dia sebelum ada fa'il dan fi'il, Fa'il fa'il itu subjek iya fa'il benda. itu subjek, betul. Oh, Betul Ibu. iya makanya istilah-istilah itu saya kan awam masih belum tahu apa sih fiil fa'il ada lagi itu Jadi yang saya fa'il masih ngeraba-raba jadi masih karena saya iya, terus terang aja nggak ada background buat belajar bahasa Arab kan baru nih Masya Allah dengan jadi semangatnya nggak Ibu. ngerti gitu istilah-istilah itu masih mencari-cari. Ini saya ulangi Ibu ya. Jadi kalau Iya. fa'il itu subjek atau orang yang melakukan. Nah, fi'il itu adalah yang dikerjakan. Gitu. Pokoknya kalau dia sebelumnya ada fa'il Kalau sama fiil fi'il. sama nggak dengan kata kerja? Sama Ibu, fi'il itu sama dengan kata kerja. Iya. Fa'il yang subjeknya, fi'ilnya kata kata kerja. Mm. Nah, kalau takra'u kan ini kata kerja yang sedang dilakukan. Gitu. Atau fi'il mudhari namanya. Fi'il mudhari. Kayak saya berikan salah satu contoh ya. Kalau di sini kan mungkin agak kesulitan karena dalam bentuk pertanyaan. Nah, kalau salah satu contoh itu eh, contohnya Muhammadun yakulu at-ta'ama. Muhammadun yakulu at-ta'ama. Yakulu artinya adalah apa? Yakulu akala yakulu akala yakulu.
Ma, Yakul. makan. Nah, atau ama artinya adalah makanan. Muhammadun ya'kulu atau ama. Nah, Muhammad sedang makan makanan. Makanan. Nah, Muhammad ini apa? Muhammad ini fa'il. Jadi Failnya subjek. subjeknya Objek. orang yang melakukan. Kemudian yakulu itu fiilnya. Fiil. Nah, kemudian di setelahnya ada keterangan tambahan Makanan. atau ama itu maka makanan. Apa sih yang Makanan. dimakan sama Muhammad? Atau ama makanan. Nah, atau amanya ini dia belakangnya harus ma atau mansub. Mansub itu fathah gitu. Itu salah satu contoh singkatnya yang paling simpel ya tadi. Muhammadun yakulunya pakai hamzah, yakulu at-ta'ama at-ta'ama gitu. Ada fa'il, kemudian ada fiilnya, dan di akhir dia harus fathah atau mansub. Seperti itu. Nah, kalau di sini kenapa kok dia tadi katanya sebelum fiil itu dia setelahnya harus mansub. Kenapa dia ini kasroh? Karena ini jamak. Kita nanti beda lagi. Kalau jamak dia mengikuti jamaknya gitu. Tahfadul mufrodati kulla sobahin. Kemudian tastaiqidu minan naumi fi sa'ati rabi'ati hal anta tastaiqidu minan naumi fi sa'ati rabi'ati hal anta tagtasilu kulla sobahin hal anta tasma'u al-ghina'a miraran hal anta tatakallamul arabiyyata fi kulli yaumin hal anta tusyahidu at-tilfaza fi kulli lailin hal anta tal'abu al-lu'bata fi kulli yaumin hal anta tal'abu asyabakata ad-dawliyata kulla yaumin hal anta tagsilu al-malabisa binafsika hal anta tanamu fil jawfil laili. Ini hanya beberapa contoh gitu untuk mungkin nanti kalau memang bisa kita bahas semuanya dengan beberapa pertanyaan ini jika memungkinkan alhamdulillah, jika tidak setidaknya nanti ada tahu cara pola cara menjawabnya seperti itu ya, atau mungkin kita akan memberikan dengan contoh yang lain. Yang penting nanti dalam jawabannya itu ada mengandung beberapa kosakata baru ini. Yang pertama li'annahu, karena li'annani, karena saya. Tadi li'anni sama li'annani itu sama saja, boleh dua-duanya. Boleh li'anni seperti yang di atas, dan juga boleh li'annani, itu juga boleh. Dan artinya sama saja, artinya karena karena saya. Kemudian hujjatun. Hujjatun artinya adalah alasan. Hakon. Hakon artinya beneran. Nah, Nah, kalau kita kayak seperti percakapan, kita ingin mengatakan beneran loh gitu. Hakon gitu. Jadi ada tambahan di akhirnya itu penegasan. hakon ya, kayak untuk eh takkid, takkid itu kayak penekanan seperti itu. Kemudian seharusnya al-mafruḍ bukti, burhanun, burhanun bukti. Kita langsung saja ke contoh ya. Tadi di awalnya ada hal anta ya. Ini tidak tertulis hal anta, jadi sebelumnya ini ada hal anta. Semuanya ada hal anta. Hal anta, ini langsung masuk ke contoh. Contoh yang pertama, hal anta tusolli fil masjidi. Ini ada hal anta ya ibu-ibu ya. Iya. Ceritanya di sini ada hal anta. Tapi nggak selalu anta kan, Mbak? Oh tidak selalu ibu. Ini langsung saya Iya, ganti itu hal anti tergantung aja. dari keadaan yang ditanya ke, ke Betul, siapa gitu ya. betul Kalau sekali. anta Bisa kan hal itu kan dia antum, laki-laki. bisa hal Kamu antum. laki-laki ya. Mm-mm.
Hal anti tusolli fil masjidi. Tadi ya, seperti yang di awal tadi, apakah kamu sholat di masjid? Jawabannya Nah, na'am, na'am. Usolli fil masjidi. Limada. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi. Limada. kenapa? Kenapa? Betul. Maaf, Ibu, ini agak sulit ya menulis di sini. Limada. Kenapa? Nah, jawabannya li'annahu afdolu minal baiti. Iya, saya sholat di masjid. Lima dari annahu afdolu minal baiti karena lebih utama daripada di rumah. Atau li'anna aja juga sudah betul. Daripada nanti kita bingung ya li'annahu, li'annaha, li'annani. Nah, cukup dengan li'anna sebetulnya sudah betul. Terus kenapa tadi kalau ada pertanyaan, kenapa kok di sini pakainya hu, bukan ha atau bukan pakainya ya? Karena kembalinya kemana? Ke Masjid. masjid gitu. Kemudian yang kedua, hal anti tusolli jama'atan, apakah kamu sholat tusolli, Ya, kamu sholat ya, sholat jama'atan, sholat jamaah. berjamaah. Hmm. Kemarin kan kalau ma'an, kemarin artinya apa ma'an? Makan bersama ya. Bersama, betul. Sebenarnya kalau dalam bahasa Arab kita ingin menjawab bersama itu dengan ma'an itu betul, jama'atan juga betul. Artinya sama. Tapi kalau jamaah memang lebih cocoknya kita menggunakan di seperti sholat ya, berjamaah. Jawabannya na'am. Nah, kalau tadi kita ulangi lagi dengan jawaban, berarti seperti apa? Na'am. Usolli jama'atan. Gitu. Na'am, usolli jama'atan. Sebenarnya tidak, bukannya kalau tidak ada keterangan selanjutnya itu bukannya yang salah banget, tapi itu lebih baik kita mengulang dengan pertanyaannya lagi. Tapi kalau memang kita cukup dengan am atau la itu juga sudah betul. Hal anti tusolli jama'atan na'am. Usolli Solid jama'atan. jamaatan. Oke. Lima ada Li'anna di gitu ya. annaha afdolu. Cukup. Kenapa Afdalu. ha? Kenapa hanya panjang? Karena kembali ke jama Hmm. jamaah. Jamaah itu dia muannas. Jadi tambahannya ha panjang. Kalau seumpamanya kita menjawabnya, na'am usolli jama'atan limada li'anna afdul. Apakah betul? Kalau kita menggunakan li'anna saja, apakah betul? Kalau kita menggunakan li'anna saja, Li'anna, li'anna karena uh, uh, betul benar ya? ya. Iya. Betul. Jadi tidak harus kita menggunakan hu hanya seperti itu. Nah, kemudian hal anti taqra'ul Qur'an al-karima ba'da solati al-maktubati. Hal anti taqra'ul Qur'an al-karima. Apakah kamu membaca Al-Qur'an? Ini ya, taqra'u artinya taqra'u artinya membaca Al-Qur'an. Ba'da, ma makna ba'da? Setelah, Setelah setelah, ba'da sholah, setelah sholat. setelah Al-maktubah sholat. itu kita bisa artikan dengan wajib. Setelah sholat wajib atau ba'da sholat fil fardu, ba'da sholat fil fardi itu juga boleh. Gitu. Al-maktubah sholat wajib. Jawabannya apa? Naam. Nah, kalau kita ulangi lagi berarti gimana? Naam. Naam. Kemudian ada kalimat selanjutnya seperti naam. Nah, nah, Takra'u, berarti takra'unya kita rubah dengan hamzah karena saya. Nah, kita bah akra'ul Qur'ana ba'da Quran
Sholatil maktubati gitu. Tinggal diulangi aja dengan pertanyaan yang sama tadi. Terus ada pertanyaan lagi. Lima dah li'annahu haqqon huda warahmatan. Ini hunya kembali kemana? Kembali ke Al-Quran. Karena Al-Quran dia tidak ada tak marbutoh atau tak yang bulat di akhir. Berarti dia mudakar menggunakannya hu. Kalau kita menggunakannya li'anna saja sudah betul. Li'annahu haqqon huda warahmatun. Tadi ya kita di kosakata di sini tadi akan ada haqqon beneran atau benar-benar. Nah, ini kayak penegasan kalau Al-Quran itu ya benar-benar merupakan petunjuk dan rahmat. Huda Seperti itu tunjuk artinya saja. Huda petunjuk. Seperti dalam Al-Quran yang Al-Fatihah ya. Ihdina syiratal mustaqim. Ihdina. Ihdina. Itu kan dia artinya dari kalimat huda. Artinya petunjuk. Kalau ihdina itu fi'il amr atau perintah. Berarti berikanlah kami petunjuk. Ihdina. Gitu. Al-Huda. Mungkin kalau kita benar-benar dalam keadaan buntu, kita mau minta petunjuk, kita bisa menekankan dengan kalimat ya Allah, bisa kita tambahi dengan ya Huda yang maha memberi petunjuk. Warahmatu As- dan rahmat. Asal katanya apa saja? Dari kalimat Huda, Ibu, benar ini asal katanya Huda. Huda, Huda saja, Huda, tapi dia tidak ada fathah tennya. Fathahnya cuma satu. Kalau ini kan dia Huden. Kalau aslinya Huda. Tetap Kenapa ada kok ya. ya itu saja? Karena di sini sebelumnya ada hakon, jadi dia mengikuti hakon, Bukan bacanya Hudai. bukan Huden. Huden. Huden warohmatun. Kemudian yang nomor 4, hal anti taqra'ul kitaba kulla yaumin. Apakah taqra'u tadi membaca. Membaca Kemudian alkitab artinya buku. buku. Kulla yaumin artinya adalah Setiap hari. setiap hari. Apakah kamu membaca buku setiap hari? Ya, karena membaca itu bermanfaat. Nah, nah kalau kita ingin mengulangi lagi dengan pertanyaan, berarti dengan apa? Terus dia bisa ingin coba. Akra'ul kitabu. Takra'u kitabu. Takra'u kitabu. Kulla yaumin, Takra'u betul. kulaini. Betul. Aqra'u al-kitaba kulla yaumin. Ya, Bukan saya kitabu. membaca buku setiap hari. Terus saya tanya lagi, limada? Gitu. Berarti jawabannya li'anna li'annal qira'ata mufidatun. Karena membaca itu bermanfaat. Mufidah artinya bermanfaat. Gitu. Mungkin kita bisa bisa kita highlight ya beberapa ini contoh. Jadi dalam di sini itu dalam pembelajaran ini kita mempelajari bagaimana cara menjawab dan yang kedua kita mendapatkan beberapa kosakata baru seperti itu. Mufidatun artinya bermanfaat. Kemudian hal anta tahfadul mufrodati kulla sobahin. Tahfadu dari kalimat hafidho yahfadu. Hafidho yahfadu. Hafid Quran. Artinya adalah penghafal Al-Quran. Berarti kalau tahfadu artinya menghafal. Hal anti tahfadul mufrodati kulla sobahin. Apakah kamu
menghafal kosakata setiap pagi. Al-mufrodat artinya kosakata. Kulla sobahin artinya setiap Setiap pagi. pagi. Berarti kalau di sini kita ingin menjawab na'am, berarti untuk mencoba mengulang dengan pertanyaan, berarti caranya Naam. na'am. 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 Ustazah, maju. Oke, Ada. betul. Na'am. Apa tadi Ustazah makna tafazu? Tahfadzu artinya menghafal. Menghafal Ibu. Dari kalimat aslinya hafidho. Fi'il maudinya atau kalimat aslinya itu dia dari kalimat hafidho. Yahfadu. Makanya kita menyebutkan orang penghafal Al-Quran itu kan hafid Quran. Hafid. Hafid itu kan dia ismul fa'il. Ini Hafid itu Hafiz itu penghafal. menghafal. Orangnya. Iya, hafid itu ismul fa'il atau orangnya. Betul. Penghafal. Hafizah. Hafizah. Kulla sobah. Nah, tadi betul ya yang sudah mencoba menjawab tadi. Naam. Ahfadul mufrodati kulla sobahin. Ada pertanyaan lagi. Limada? Kenapa? Li'annaha boleh atau li'anna saja juga boleh. Li'annaha tusa'iduni ala ta'allumil arabiyyati. Nah, di sini juga ada kalimat kosakata baru lagi ya. Li'annaha kenapa ha? Karena ini mau kembali ke al-mufrodat. Al-mufrodat dia kalau kosakata satu kosakata itu cuman mufrodah dia tidak panjang mufrodah. Nah, kalau di sini kenapa dia al-mufrodat dia panjang karena kosakatanya banyak gitu ya, karena kosakatanya banyak jadi dia pakai alif al-mufrodat, seharusnya al-mufrodah. Nah, makanya dia kan mu'anas sih ada tak marbutoh di akhir, jadi pakainya li'anna. Tapi kalau kita mau ingin menggunakan li'anna saja sudah cukup dan betul. Tusa'iduni, tusa'iduni dari kalimat apa? Asal kalimatnya dari kalimat sa'ada, sa'ada, yusa'idu, sa'ada, yusa'idu. Artinya adalah membantu. Sa'ada yusa'idu. Sampai sini sebenarnya sampai yusa'idu saja. Kenapa kok ada ni di akhir? Karena ini ketambahan untuk saya. Tusa'iduni. Karena kosakata itu membantu saya. Jadi kosakata ini membantu siapa? Saya. Gitu. Tapi kalau saya membantu, beda lagi. Kalau saya membantu berarti usaidu. Pakainya hamzah di depan. Usaidu. Saya membantu. Nah, tapi kalau ada sesuatu yang membantu saya, seperti ini, kosakata membantu saya, berarti kan ada sesuatu yang membantu saya. Berarti tetap kita menggunakan fi'il mudhari yang lain. Tusaidu, baru sayanya menggunakan tambahan ni. Tusaiduni. Seperti itu. Ala Ustazah, Tusa'iduni itu kamu membantu. membantu saya. Kosakata sesuatu berarti untuk menulisnya seperti ini, Bu. Tusaiduni ada sesuatu yang membantu saya. Itu artinya. Ada sesuatu yang membantu saya. Ada Kalau sesuatu yang membantu saya. Tapi kalau saya membantu, itu taknya yang di depan kita ganti dengan hamzah. Usaidu. Usaidu. asal katanya ada. Apa, Ibu? Asal katanya. Kosaah, ya betul. Dari kalimat sa'ada.
Sa'ada itu artinya membantu juga. Apa? Artinya, maknanya. Membantu, sama. Membantu. Cuman bedanya di sini ada domirnya itu aja kali ya Mbak. Ya Kak Alfi. Iya, betul. Kalau di sini dia ada tambahan domir untuk sayanya ini. Ini kalau ini kenapa menggunakannya tuh bukan you karena al-mufrodat. Al-mufrodat kan dia mu'annas ya. Jadi kita Iya. menggunakannya tak. Tapi kalau seumpamanya di sebelumnya Alkitab, seumpamanya tahfadul kitab kulla sobahin hal anti tahfadul kitab kulla sobahin. Apakah kamu menghafal ke ini? Hal anti tahfadud darsa ad-darsa kan pelajaran ya. Iya. Dan dia tidak ada tak di akhir. Ini untuk contohnya, hal anti tafadu ad-darsa kulla sobahin. Apakah kamu menghafal pelajaran setiap pagi? Karena samanya di sini pakainya ad-darsa. Hmm. Berarti Ustazah tidak berlaku itu eh, kalau awalan tuh ta, iya, alif itu tuh nggak berlaku lagi Ustazah. Berlaku, Ibu. Tuh untuk Jadi, perempuan. kalau di sini, kenapa pakainya tusa iduni? Kenapa pakainya tusa? Pakainya tak, karena sebelumnya ada al-mufrodat. Karena ada kalimat mufrodat ini dia mu'annas, ada taknya. Nah, kalau kita ganti di sini menggunakan adarsa, hal anti, tahfadu, adarsa, kulla sobahin. Nah, berarti apakah kamu menghafal pelajaran setiap pagi? Berarti, naam, ahfadu, adarsa, kulla sobahin. Naam, ahfadu, ad-darsa kulla sobahin. Ya, saya menghafal pelajaran di setiap pagi. Nah, 5 ada pertanyaan lagi. Kenapa? Berarti di sini kita menggunakannya bukan ha, tapi menggunakannya hu. Kenapa hu? Karena ad-darsa ini dia mudakar. Dia tidak ada tak marbutohnya. Berarti kita menggunakannya li'annahu yusa'iduni. Kenapa menggunakannya yusa'iduni? Sama seperti tadi, karena dia mudakar. Tidak ada tidak ada taknya. Bahasa singkatnya, kalau dia di akhirnya ini menggunakan tak. Nah, Panas. berarti di sininya kita tambahannya eh li'annaha dan ini contohnya case-nya untuk yang di sini ya. Yang lainnya kan cukup dengan ini aja. Berarti di sini dia tak lagi. Contohnya tadi ini al-mufrodat li'annaha tusa'iduni. Tapi kalau dia bukan tak, tidak ada taknya, seperti adarsa, berarti dia cukup dengan hu. Dan di sini menggunakan apa? Gunakan iya. Khusus yang ini. Yang lainnya kita cukup fokus ke ininya aja. Ha sama hu. Untuk menggabungkan kalimat li'anna tadi. Seperti itu ya. Ta'alum, alat ta'alum. Itu arti dari alat ta'alum adalah saya belajar. Belajar bahasa Arab. Ta'alum, ala ta'allumil arabiyyati. Belajar bahasa Arab. Hmm. Kemudian, yang nomor 6. Hal anti tastaiqidu minan naumi fis sa'atir rabi'ati.
Ini juga ada lagi ya kosakata baru. Tastaikido itu dari kalimat istaikodo. Istaikodo yastaikido. Istaikodo yastaikido. Istaikodo yastaikido. Artinya adalah bangun. Istaikodo yastaikido. Bangun. Hal anti tastaikidu minan naumi fis sa'atir rabi'ati. Apakah kamu bangun bangun dari tidurmu, gitu ya lebih lengkapnya. Apakah kamu bangun dari tidurmu, dari tidur pukul pada pukul 4 fis sa'atir rabi'ati, artinya pukul 4 fis sa'atir rabi'ati. Kemudian cara jawabnya naam. Nah, kalau kita ulangi berarti gimana? Naam, naam, naam. Terusnya, Am astaiqidu minan naumi fis saati ar-rabi'ati. oke, sahih, mumtazah. Jadi, naam, astaikidu minan naumi fis sa'atir rabi'ati. Artinya apa? Ya, saya bangun dari tidur pada pukul 4. Kemudian ada pertanyaan lagi. Limada. Nah, ini salah satu kosakata yang di sini tadi ya. Iya. Al-mafruḍh. Al-mafruḍh artinya apa? Berarti dipakai siapa? Al-mafruḍh artinya seharusnya. Nah, ini contohnya di sini. Naam, li'annahu al-mafruḍ lit-talibil mujtahidi. Naam, ya, li'annahu. Kenapa di sini menggunakannya hu? Li'annahu karena saya. Li'annahu Karena puan. lebih di naumnya ya. Tapi ini sebenarnya lebih ke naumnya, tapi lebih cocoknya sebenarnya menggunakan li'anna saja. Naam, li'anna al-mafrud li'annahu al-mafrud litolibi. Oh, hu-nya ini karena al-mafrud ya. Al-mafrud ini, jadi dia ada hu. Tapi kalau kita tidak menggunakan hu, juga betul. Naam, li'anna al-mafrudu litolibil mujtahidi. Kenapa kok kamu bangun jam 4 gitu ya bahasanya? Ya li'anna al-mafrud litolibil mustahidi. Ya karena itulah yang seharusnya bagi pelajar yang rajin. Maksudnya ya seharusnya itu yang dilakukan gitu karena itu yang harus dilakukan oleh pelajar yang rajin. Al-mafrud artinya seharusnya. Litolibi bagi pelajar. Nah, kenapa kok menggunakannya ada li di sini? Kenapa li? Kemudian kenapa litolibi? Karena bagi pelajar. Pelajar bahasa Arabnya aslinya apa? Atolibu. Atolibu. Atolibu pelajar. Atolibu pelajar. Nah, kalau ada tambahan li di sini menjadi bagi pelajar. Al-mujtahid. Nah, ini juga ada lagi ya kosakata baru. Mungkin bisa ditulis ya yang agar lebih ingat dan bisa kita buka-buka terus tulisannya tanpa harus membuka PDF seperti itu. Jadi beberapa kosakata tadi yang baru bisa ditulis seperti al-mujtahidu pelajar, al-mujtahidu rajin seperti itu. Mustahid, Mujtahidu itu mujtahidun ya aslinya. Tapi kalau mau diikutin kalimat yang di sini kayak al-mustahidi juga boleh, tidak apa-apa, yang ditulis sama sesuai yang di sini juga boleh. Tapi kalau ingin dirubah pasti akhirnya domah ya, al-mujtahidu. artinya Gitu. apa tadi?
Rajin. Apa? Rajin, betul. Ini kenapa kok di sini dia kasroh atau majrur? Karena sebelumnya ada kalimat li. Di sini li. Li itu pasti setelah kita nambahin li di awal itu pasti, ini untuk pemahaman saja ya. Untuk penempatannya di mana-mana nanti insya Allah di step-step selanjutnya. Nah, pokoknya kalau ada kalimat li di depan itu pasti dia akhirnya di kata itu dia kasroh. Seperti ini. Nah, habis itu yang ini sudah cukup ya. Mungkin ada yang ditulis sudah ditulis ya, yang ingin membutuhkan. Nah, kemudian nomor 7. Hal anti tagak tasilu. Nah, harusnya kalau anti berarti harusnya tagak tasilina ya. Pokoknya fi'il mudhari'nya anti itu dia ada ya sama nun di akhir. Ada tambahan ini seharusnya. Tapi kalau kita ingin menggunakannya anta, kamu laki-laki, berarti cukup tagak tasilu. Contohnya, hal anti tagtasi. Ini langsung kita ganti kasroh. Kenapa kita ganti kasroh? Karena dia langsung ketemu ya. Hal anti tagtasilina kulla sobahin. Hal anti, contoh lagi. Tastai qidina minan naumi. Hal anti tahfadina al-mufrodati kulla sobahin. Soalnya saya ini, coba saya nanya, kalau takra'u berarti jadi apa? Kalau kita ganti menjadi anti. Hal Yaqra'u. an takra, kalau anti menjadi, kalau anti harus ada tambahan ini. Hal Di anti, pakai ya ah, ah, saja. ini ada Ya. ya-nya. Berarti di sini ke dia Yaqra'u. biar bisa gabung harus diganti kasroh. Berarti jadi apa? Hal Yak- anti takra Yaqra'u. Oh, i oh, Ina. roina, betul, roina, tahfadu, kita ganti tahfadina, tagtasilu, tagtasilina. Nah, ini nanti untuk lebih pahamnya lagi di insya Allah di bahasa Arab level 2 ya. Ini kan masih level 1. Nanti di level 2 insya Allah lebih dalam lagi kapan kita menggunakan anti, anta, antum, anta, anti, antum, anti, antuma, antunna, huwa, huma, hum yang itu. Nanti itu lebih lengkap lagi di level 2 insya Allah. Nah, ini ya tadi karena kita menggunakannya anti, jadi langsung saya rubah saja menggunakan domir anti. Hal anti tagtasilina kulla sobahin. Apakah kamu mandi setiap pagi? Apakah kamu mandi setiap pagi? Naam, li'annan nadhafata muhimmatun. Nah, kalau kita ganti dengan ini berarti naam. Agsilu kulla sobahin. Iya, saya mandi setiap pagi. Naam, agtasilu, afan, agtasilu kulla sobahin. Tagtasilu artinya mandi. Mandi. Sebenarnya bisa menggunakan arti mandi itu ada dua. Tagtasilu dan alis istahamma, yastahimu, tastahimu dan tasilu itu dia sama. Tastahimu biasanya kalau dalam percakapan dalam bahasa Arab biasanya itu kita menggunakan lebih sering menggunakan istahamma yastahimu. Ini yastahimu.
Ini juga dia artinya sama seperti yagtasilu, artinya mandi. Naam, li'annan nadhafata muhimmatun. Eh ya, lima dari li'annan muhimmatun karena kebersihan itu penting. An-nadhafah artinya adalah kebersihan. Kalau muhim artinya Penting. penting. Oke. Ini sepertinya kita nanti sampai nomor 8 ya. Kemudian tasma'ul gina'a hal anti. Kalau tasma'u berarti menjadi apa? Kalau kita ganti ina, ada ingin menjawab? Tasma'u kita ingin mengganti menjadi anti. Berarti menjadi? Asma'ina. Tasma'ina. Ya, betul sekali. Alhamdulillah. Tasma'ina. Betul sekali. Hal anti tasma'ina al-gina'a miraron. Apakah kamu sering? Nah, ini juga salah satu yang kosakata di sini ya. Miroron, oh nggak ada. Oh nggak ada miroron di sini. Dia miroron itu Kemarin, kosakata baru ya. Miroron artinya sering. Miroro kemarin kayaknya ada deh, Oh Mbak. iya betul kemarin. Kemarin. Materi kemarin. Oh iya betul betul. Oke kayaknya sudah dibahas gitu gitu. Oh di sini nggak ada. Tadi Lupa. baca-baca kemarin kayak materi Oh iya kemarin. betul sekali Ibu Miroron kemarin. Ya, ya ini Miroron. Miroron sering ya. Apakah kamu sering mendengarkan lagu? Tasmaul ginaa artinya adalah mendengarkan lagu. Tasma'u, sami'a, yasma'u. Tasma'u dari kalimat sami'a, yasma'u. Artinya mendengarkan. Sami'a, yasma'u. Mendengarkan. Al-ghina'a, lagu. Al-ghina'a, lagu. Al-ghina'a, lagu. Musik enggak? Musik boleh. Kalau Oh, musik itu boleh. nanti, kalau lagu itu lebih ke Beda. algina. Tapi kalau musik Musik. nanti ada musiko, itu musik. Oh, Musiko. Kalau musik itu kita bisa menggunakan musiko. Ini musiko. An-naza. Musiko, musik. Algina, lagu. Tapi kalau kita ingin menerjemahkan algina musik juga boleh. Betul. Nah, ini salah satu contoh ya kita menggunakannya la. Jadi kan naam terus ya. Berarti la. Nah, kalau la, kita harus dua kali ngomong la-nya di awal dan untuk menyambungkan tadi. Kalau contohnya ya, tadi kalau naam kan kita langsung menambah di sini mengganti menjadi hamzah ya. Naam, agtasilu kulla sobahin itu sudah cukup. Tapi kalau la berarti la habis la lagi tambahannya la la asma'u al-gina'a miroron la la asma'u al-gina'a miroron. Jadi sebelum kita menambahkan hamzah, mengganti hamzah menjadi asma'u karena saya, berarti sebelumnya kita tambahin la lagi dua kali. La, koma. La asma'u Dan al-gina'a miroron. Tidak, saya tidak. Nah, makanya tadi harus ada la-nya lagi karena kalau kita tidak menggunakan la di awal la lagi yang kedua nanti artinya malah jadinya saya mendengarkan tidak saya tidak mendengarkan lagu saya tidak sering mendengarkan lagu terus ada pertanyaan lagi li'annahu
Li'annahu laisa minal mafrud. Nah, ada kosakata baru ya. Tadi kan ini kenapa hu? Karena kembali ke al-gina'ah. Al-gina'ah dia mudzakkar. Jadi hu, li'annahu. Nah, laisa artinya adalah bukan. Laisa bukan. Laisa bukan. Minal mafrudi. Bukan sesuatu yang seharusnya. Gitu. Ini dengan menggunakan kosakata al-mafrud. La asma'u al-gina'a miraron limada li'annahu laisa minal mafrudi. Bukan sesuatu yang seharusnya. Oke, dari sini sebelum kami tutup ada yang ingin ditanyakan? Ustazah itu Ibu, fardu al-mufradati. Kenapa al-mufradati? Kan kalau habis fi'il fa'il mansuban. iya, tadi ya Ibu ya. Oke Bu, terima kasih. Tadi seperti yang sudah kami jelaskan, tadi kalau dia setelah fa'il, kalau dia sebelumnya ada fa'il dan fi'il, kan dia pasti harusnya mansuban atau fathah ya. Fathah. Tapi berbeda lagi jika dia setelahnya ingin menggunakan keterangan tambahannya itu dia jamak. Kan al-mufrodat ini kan dia banyak kosakata yang banyak. Yang harusnya kan kalau menggunakan satu kosakata kan al-mufrodata. Tahfadul mufrodatah itu kalau kita ingin menggunakan satu kosakata. Hal anti tahfadina al mufrodatah dia tidak panjang. Nah, kalau di sini kan karena yang dihafal kosakatanya itu banyak, jamak dari mufrodah. Jadi dia tetap majarur, dia tetap kasroh. Al mufrodati gitu. Seperti contohnya mungkin kayak sesuatu yang memang wajib al-muslimat, al-mu'minat, pasti kan di akhirnya juga titi semua. Gitu. Bagaimana? Apakah sudah bisa dipahami, Ibu Sri? Ya Ustazah, Oh alhamdulillah iya, baik. jazakallah. Baik, Ustazah Ibu. tunggu dulu. Oh iya, Ibu. Apa beda fiil dan fa'il itu apa? Saya Oh lupa. iya, iya. Fiil dan Saya ulangi beda. lagi ya. Ini karena dalam bentuk pertanyaan, jadi memang agak sulit. Jadi saya ulangi dalam bentuk yang mudah. Seperti contohnya, Muhammadun ya'kulu at-ta'ama. Muhammadun ya'kulu at-ta'ama. Muhammad itu dia fa'il. Nah, fa'il itu apa? Subjek atau orang yang melakukan. Makanya tadi Muhammad. Kemudian ya'kulu. Ya'kulu dari kalimat akala ya'kulu artinya makan. Ya'kulu itu adalah kata kerja. Makan itu kan dia kata kerja. Itu dikatakan dengan apa? Fi'il. Kalau ya'kulu tadi fi'il mudhari. Kemudian karena sudah ada fa'il dan sudah ada fi'il, berarti untuk kalimat tambahannya dia harus fathah atau mansuban. Mansuban atau fathah. Tadi seperti at-to'ama. At-to'ama artinya makanan. Jadi bukan at-to'amu dan bukan at-to'ami. Jadi Tapi at-to'ama. Kenapa? Karena sebelumnya ada fa'il dan ada fi'il. Akala, mansub itu mansub baris itu di fathah. Fathah. baris di bawah. Iya, Ibu. Di atas kan. Seperti mansub itu fathah. Seperti itu. Gitu ya. Baik. Iya, iya. Oke. Mungkin sampai di sini ya untuk materi pada malam hari ini. Jadi yang terpenting di sini adalah bagaimana cara menjawab pertanyaan dan kemudian cara menjawab jika ditanya kenapa atau alasan atau hujah. Hujatun tadi alasan. Nah, untuk menjawab alasan atau hujatun otomatis harus ada
pertanyaan, limada atau kenapa gitu ya. Terus ada kalimat kenapa. Nah, untuk menjawab kenapa harus ada kalimat lianna atau karena gitu. Hujatun Ustaz apa jawaban. Hujatun itu jawaban. Hujah itu alasan, Ibu. Oh, alasan. Iya, hujatun itu alasan. Al-hujjah alasan. Hujjatun alasan. Oke, alhamdulillah. Sampai di sini semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan barokah bagi kita semuanya ya. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Wahaya nada'u ba'da ta'allumi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Allahumma qad istauda'naka bima ta'allamna fihi wa ma qara'na fihi wa ma hafidna fihi wa ma fahimna fihi warduduhu ilaina inda hajatina wa la tunsina abadan ya rabbal alamin. Wa hayyan hatatin bilhamdalah. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirabbil alamin. Asa ma ta'alamna al-yaum yanfa' lana jami'an. Qablaha, mari kita dokumentasi terlebih dahulu ya. Oke. Oke, terima kasih semuanya yang sudah berkenan untuk hadir di Halaqah Arabiyah pada malam hari ini. Mari kita mulai. Wahid, Isnani, Salasah. Oke, sekali lagi senyum. Wahid, Isnani, Salasah. Oke, alhamdulillah. Terima kasih semuanya, ibu-ibu, adik semuanya. Wa ana masrurun biliko ikum jami'an wa ila liko wa jazakumullahu khairan kasiran khairul faurul jaza wa haya nakro bi qiraati kafaratil majlis Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Terima kasih banyak. Insya Allah bertemu di pekan selanjutnya. Syukuran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi